Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Maaf saya di belakang tadi sebentar. Senang sekali nih banyak kawan-kawan sahabat-sahabat, Pak Azwar, Pak Akbar, Reza. Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik Ustaz. Pas apa yang ada di pikiran saya sekarang ini, kalau lagi nonton TV, dua kubu yang berseberangan, dan rata-rata ini sahabat-sahabat Pak Nas pengacara ini. Jangan-jangan ini Pak Nas sebelah sini, kawannya sebelah sini. Jadi gimana sebetulnya profesi dan profesionalisme pengacara ini, Pak Nas? Iya, Ustadz, gini. Kadang-kadang kita pengacara terjebak kepada keterangan klien. Jadi kita tidak berani mengejar klien kita atas yang informasi yang diberikan kepada kita. Ya. Pak Ustadz jadi klien saya. Ya. Beliau jadi klien Pak Askar. Ya. Jadi masing-masing saling memberikan informasi dan dokumen yang ada kita membaca. Tapi kita tidak berani mengejar sampai detail. Okay. Nah, itulah saya rasa profesionalisme para advokat dalam penanganan perkara itu harus berani mencari kebenaran material. Kebenaran material itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yeah. Karena kalau merujuk hanya kepada kebenaran formil, secara formalitas sudah terpenuhi, maka akan ada penegakan hukum yang menimbulkan keterzaliman. Ada yang teraniaya. Ya, ada yang teraniaya. Oleh karena itu penegakan hukum yang baik adalah prosesnya benar menurut aturan hukum yang ada. Yeah. Dan kemudian juga kebenaran materialnya terpenuhi. Jangan menyimpangi rasa keadilan. Nah, saya ingat benar dulu kasus, dan itu sering sekali. Kebetulan saya di UI dulu saya mengajar mata kuliah hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana. Salah satu pembuktian yang saya ingin sampaikan dan sering juga saya gunakan di pengadilan itu adalah khalifahnya saya lupa, kalau nggak salah Khalifah Umar, tapi sahabat Nabinya Ali bin Abi Thalib. Yeah. Kehilangan baju perang beliau. Dan baju perang itu ditemukan pada seorang pemuda Yahudi. Yeah. Di ruang sidang, Sayyidina Ali ditanyakan oleh hakim, "Hai Ali, apakah ini baju kamu?" "Benar," kata dia. "Bisa kamu buktikan?" Ini disebutkan ini cacatnya di perang ini. Betul. Kemudian ditanya lagi, "Ada lagi bukti lain Ali yang membenarkan ini baju kamu?" Ya. Ali bilang ada. Kedua anak saya kalau nggak salah. Ya. Mohon dikoreksi Pak Ustadz kalau ada keliru dari cerita saya ini. Ada lagi buktinya? Tidak ada, kata Ali. Sebenarnya hakim itu percaya penuh dengan Ali. Okay. Ini pemuda yang pertama masuk Islam, sahabat Nabi, saudara sepupu Nabi, percaya itu. Tapi ketika hukum ditegakkan, hakim memutuskan tidak terbukti baju ini milik kamu, Ali. Dan dibebaskan pemuda Yahudi. Begitulah pentingnya sistem. Bahwa penegakan hukum itu harus ada sistem. Nah, memang di situ terlihat bahwa hukumnya tegak. Tapi kadang-kadang terlalu fokus kepada penegakan hukum, rasa keadilan dan kebenaran tersimpangi. Namun, saya setuju dengan putusan hakim itu. Karena dia ingin menegakkan hukum. Nah, cuman jangan juga dicari-cari alasan. Karena yang paling banyak sekarang, ini kan hukum. Tapi Anda sedang mempermainkan hukum. Jadi di situ ketika Anda mempermainkan hukum dalam mencari kebenaran, maka itu bukan profesional. Jadi salah satu syarat untuk menjadi profesional itu adalah sekolah. Sekolah, jelas. Sekolahlah dengan yang benar. Jelas pendidikan.
diakal-akalin sekolah dan jangan dibohongin kebenaran ada sekolahnya. Itu penting. Yang jadi masalah sekarang, anak Anda, saya pernah ke rumah jamaah, saya tanya anaknya, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Karena dianggap sekolah juga enggak. Kalau saya, Pak Ustadz pengen nggak? Bapak pun udah berapa orang putranya, Pak? 3. 3. Ya. Pengen nggak salah satunya menjadi wakil gubernur? Kalau bisa jadi gubernur lah. Saya berharap anak saya bisa jadi presiden. Tapi saya tidak akan rekayasa agar anak saya bisa jadi presiden. Profesional ya? Profesional, harus profesional. Ustadz, katanya kalau kita bekerja ini kan berjihad begitu. Iya. Itu benar atau enggak sih, Ustadz? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang mengurus keluarganya sama dengan pahala jihad suaminya. Berarti suaminya itu sedang berjihad untuk mencari nafkah, karena istri di rumah. Yeah. Hukum asalnya kebahagiaan istri itu bukan ketika dia mendapatkan Grammy Award. Award istri adalah ketika dia berhasil mendidik anaknya soleh solehah. Lalu perempuan komplain, enak sekali laki-laki itu kerjanya jihad. Kamu pun juga jihad juga sama. Karena makna jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal, artinya mengerahkan segenap kemampuan. Jadi apa yang kita mampu. Jadi setiap orang punya jihadnya masing-masing. Jadi kalau Pak Nas jihadnya adalah di penegakan hukum, lalu kemudian Bapak guru mendidik di kelas, makanya ketika Jepang dulu Hiroshima Nagasaki hancur, pertanyaan kaisar pertama, berapa orang guru? Selama masih ada guru, berarti jihad pendidikan anak-anak. Adapun orang yang menjadi masalah kita adalah ketika kita mengatakan bahwa agama ini hanya bisa ditolong oleh satu profesi, hanya ustadz, hanya tokoh agama. Padahal ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menolong Palestina, dia adalah seorang tentara, dia panglima perang. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita memahami bahwa innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah suka abdan, seorang hamba, ista'malahu, Allah pakai hamba itu. Jadi sama seperti kita punya cincin, kita suka cincin ini, kita pakai. Begitu juga ada orang yang dipakai Allah dalam satu profesi. Kalau sudah dipakai Allah di profesi itu, ia profesional aja di bidang itu. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyudsqinahu. Allah suka kepada seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dia profesional. Kalau memang hukum, geluti hukum itu untuk menegakkan keadilan, menolong orang teraniaya. Kalau memang dia jadi polisi, tentara, menegakkan keadilan. Kalau dia jadi pemimpin yang ada. Baik. Oke. Ustadz, lalu ini bagaimana nih untuk kita bisa mengetahui jika memang pekerjaan yang kita lakukan ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja sejak subuh. Setelah sahur kita berangkat bekerja. Kita pulang malam sampai rumah. Ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah yang sudah diridhoi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang dirimu sebelum kamu ditimbang nanti di mizan kebaikan. Kita sekarang tidak punya waktu untuk merenung sejenak. Kira-kira profesi saya ini menolong saya nanti di hadapan Allah atau tidak? Ketika saya dikriminalisasi, siapa yang menolong saya? Ketika itu adalah sahabat-sahabat dari kalangan lawyer. Karena saya buta hukum positif, hukum negara. Nah, nanti Ustadz akan kami bantu di pengadilan. Artinya bahwa ada orang-orang yang menolong agama Allah dengan ilmunya, tapi ada yang bisa ketika hukum ini kita pakai, ketika keahlian kita di bidang komputer ini, sekarang bagaimana orang bisa menonton Ustadz Abdul Somad? Itu kan bukan dari Fakultas Agama Islam, tapi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Dia sedang menolong. Bukan melihat profesinya, tapi dilihat apa efeknya terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap agama. Kalau ini baik untuk agama, makanya doanya, kalau ini baik untuk agama saya ya Allah, untuk diri dan keluarga saya, maka kuatkan saya di sini. Tapi kalau ini tidak baik, selamatkan saya. Nah, jadi tidak hanya sekedar keberhasilan, kesuksesan dalam bentuk materi, karena materi ini kan kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini
sekarang ini sedang tidur semua. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu. Saat dia mati, disitulah dia terbangun dari tidurnya. Oh, ternyata hanya fata morgana, hanya mimpi. Kehidupan yang sesungguhnya apa yang sedang kita buat sekarang. Oke. Ustaz. Mengenai profesi guru, Ustaz ya. Kebetulan saya memang seorang guru, saya menghadapi dakwah zaman sekarang beda dengan waktu saya masih muda. Sekarang ini anak-anak sekarang teknologi semua pakai digital semua gitu. Dipijit lah. Nah, jadi semua itu serba klik ya. Ya, bangun tidur bukannya ke kamar mandi baca doa tapi buka status itu, Ustaz. Buka HP. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah profesi guru untuk ini bisa bagaimana, Ustaz? Kita bisa bersaing dengan murid itu, Ustaz. Karena terkadang profesi guru sepertinya sudah mulai tergantikan oleh HP gitu. Ada AI juga sekarang ya. Jadi guru itu sepertinya mulai disingkirkan. 10 tahun yang lalu saya diajak untuk membuka sekolah tinggi agama Islam. Ya. Ditawarkan waktu itu wireless, nggak pakai wire, nggak pakai kabel lagi. Dan bookless, nggak pakai buku lagi, paperless, nggak pakai kertas lagi. Jadi pustakanya digital, setiap anak ini beasiswa diberikan satu iPad, lihat. Sekitar 2015-2016. Sekarang, beberapa hari yang lalu saya buka internet di Eropa, anak-anak disuruh balik ke buku. Karena ternyata baca ini nggak connect, nggak nyambung. Jadi sebenarnya hidup ini sekarang sedang coba-coba. Yang dianggap belum final. Cuman kita ini merasa kita udah down duluan. Kita orang Asia Tenggara, dari negara berkembang, dari negara ketiga. Kita merasa nggak pede. Jadi ketika orang pakai iPad, latah ikut semua. Padahal sebenarnya mereka juga coba-coba. Dan ternyata yang paling efisien adalah kita punya pendidikan Islam yang luar biasa. Kita dari dulu disuruh menghafal. Menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal kata-kata hikmah, menghafal mahfuzat. Maka guru tetap saja dengan ini. Hanya saja mungkin dia juga jangan gaptek dengan informasi. Dia menggunakan audio visual, aplikasi. Tapi ada satu kaidah, al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Yang lama-lama dulu yang bagus-bagus tetap jaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada teknologi yang baru yang kira-kira lebih baik, kita ambil. Mengkombinasikan yang lama dengan yang baru. Saya ketika masih dosen, masih ngajar, saya lihat dulu waktu belajar di Al-Azhar, dosen-dosen itu menuliskan kami buku, kitab. Kitab ini beliau rangkum dari berbagai kitab, jadilah kitab beliau, kita baca kitab itu. Tapi di Maroko tidak begitu. Maroko dosen hanya ngasih judul, kemudian setelah dikasih judul, ya kita tulis makalah, kita presentasi. Tapi di pondok dulu, kita disuruh baca kitab klasik. Jadi ada 3 kombinasi. Di pondok baca kitab klasik yang umurnya ratusan tahun. Di Al-Azhar ditulis oleh dosen yang masih hidup sekarang. Di Maroko, kita disuruh menulis. Maka ketika saya ngajar, 3 ini saya kombinasikan. Jadi saya sebelum masuk itu, tetap bawa kopian kitab klasik. Kalau fikih, ya kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dibacakan ke mahasiswa, lalu kemudian setelah itu ada waktu beberapa menit, mahasiswa juga kita suruh mempresentasikan apa yang mereka tangkap, apa yang mereka tulis, sehingga dua-duanya kita kombinasikan semua teori ini. Mereka mengetahui, punya pengetahuan yang cukup, tapi tidak hanya sekedar pengetahuan, input, tapi juga outputnya. Dia bisa dalam bentuk 2. Pertama, speaking, ngomong. Yang kedua adalah dalam bentuk tulisan. Jadi saya kira kapan kita jahil ketika kita sudah merasa berilmu. Guru juga nggak boleh dia merasa sudah final. Kita tetap mencari, tetap. Demikian saya kira. Oke. Pak Azwar gimana sama guru nih? Sama seperti Pak Akbar tadi, kita dapat amanah jadi guru, Ustaz. Ya. Jadi guru ini kalau membaca sikon sekarang, Gen Z ini kan luar biasa, Ustaz. Guru itu tidak menarik lagi seperti handphone. Ya.
kata Pak Akbar tadi, bangun tidur langsung lihat status. Nah, di kelas pun guru sudah berupaya, Ustaz. Saya potong dikit. Ini ada bau-bau aroma bakso. Iya nih, Ustaz. Bunyi tong-tong. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Guru. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ustaz waktunya. Ya, biasanya kalau udah ini konsen kita udah buyar. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Jadi lupa pertanyaannya, Ustaz. Yang bakso ini. Kita Sambil dioper. Nah, Iya. Sahur. Jadi kita sudah ikut pelatihan, Ustaz. Pelatihan guru. Pelatihan guru bagaimana meningkatkan profesionalitas mengajar. Ya. Ya. Nah, menjadi pertanyaan berat kita itu, Ustaz, bahwa media secanggih apapun, tapi kita lihat di prakteknya tidak meningkatkan bagaimana akhlak dan karakter siswa ini, Ustaz. Ya. Akhlak dan adab siswa ini. Padahal guru itu sudah berupaya Ya. ya, untuk memberikan contoh, tauladan, menjelaskan lain sebagainya. Tapi belum sesuai dengan harapan. Itu bagaimana, Ustaz? Ada teori. Teori ini melalui buku, melalui tentu saja sekarang dengan berbagai macam alat multimedia, melalui aplikasi, itu sebenarnya teori yang mau dimasukkan ke anak. Tapi praktek yang ingin mereka lihat adalah keteladanan. Makanya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Nabi Muhammad itu teladan. Kalau bahasa Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, Quran yamshi alal ard. Quran yang berjalan di atas muka bumi. Jadi sekarang ketika anak-anak mendengar di kelas itu keteladanan yang luar biasa, dan ketika di luar kelas dia tidak melihat keteladanan itu, tidak ada pada orang tua, tidak ada pada guru, tidak ada pada tokoh, dan lebih parahnya lagi ketika dia tonton di TV, orang-orang yang mestinya diteladani, tontonan tidak bisa menjadi tuntunan. Nah, akhirnya itu yang dijelaskan guru di kelas itu sama seperti istana pasir di tepi pantai, cantik, datang kena ombak sekali buyar. Jadi ya sebetulnya bahasa kita udah cantik, guru digugu dan ditiru. Gitu. Makanya kalau hanya sekedar muallim, ngallama, transformasi ilmu, ngajar 2 tambah 2 4, pulang selesai. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu adalah murabbi. Makanya disebut dengan fakultas tarbiyah. Murabbi itu mengayomi, melindungi, mengawasi, mengevaluasi. Makanya zaman dulu orang tidak datang masuk kelas pulang, nggak gitu. Datang seorang menyerahkan anaknya ke kiai sesuai daerah masing-masing, ke tuan guru, ke buya, ke tengku, ke dayah, ke pesantren, ini anak saya. Jadi dia melihat guru itu dari mulai kaki mana masuk waktu ke WC, kemudian waktu keluar rumah gimana kiai tokoh agama itu dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sehingga tidak terpisah antara teori dengan praktek. Itulah yang sangat berbekas ke dalam hati dia. Jadi kalau kita mau, ya kita kembali lagi ke ajaran agama Islam. Sekarang ini kan banyak parenting ngikut barat. Yang secara teori mereka, yang hasilnya sampai sekarang belum kelihatan. Mereka juga coba ini, dan orang kita ini selalu kagetan. Kaget akhirnya niru. Ya padahal kita referensi keislaman tentang pendidikan ini luar biasa. Puncaknya Quran, hadis, ijma', qiyas, pendapat ulama tergabung dalam satu kitab yang luar biasa, diajarkan oleh para alim ulama, Ihya Ulumuddin, Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau itu dirangkum menjadi sebuah teori dan ada contoh prakteknya pada diri, keteladanan para guru-guru kita, ditambah lagi dengan doa, dengan bimbingan, insya Allah anak-anak kita kembali. Tapi video yang saya lihat, guru lewat, dia lihat muridnya kelahi, dia diam aja. Lewat lagi, dia lihat muridnya pacaran, pangku-pangkuan, dia diam aja. Dia lewat lagi, dia lihat muridnya main judi, dia diam aja. Kenapa? Karena kalau dia tegur, dia takut ditangkap Komisi Perlindungan Anak.
Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Mas Reza, silakan. Makasih. Sahur. Khawatir kita terlalu serius nanti bunyi sirine imsak. Fadhal, bismillah. Bismillah. Berapa waktu lalu itu Ustaz, Iya. video yang viral guru sama siswa berantem, pukul-pukulan. Ya Allah. Wah, itu berarti sudah parahnya degradasi moral ya Betul. di dunia pendidikan. Ya. Dan ya ini jadi PR, bukan cuma guru sebetulnya Pak. Bismillah. Iya, ini jadi PR kita bersama nih Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan melalui acara seperti ini nih, ngobrol-ngobrol kayak gini. Ketemunya kita memang di momen sahur ini. Iya. Jadi ketika na'udzubillah Pak Guru dilaporkan masuk ke pengadilan, Pak Nas tidak hanya sekedar menegakkan hukum, tapi beliau di situ melihat ada akhlak, ada moral, ada. Maka kalau tidak hanya sekedar profesionalisme, ketika itu pengacara ini dilema tidak Pak Nas? Ya, memang gini Pak Ustadz ya. Ini kalau kita bicara dilema pengacara. Dilema antara kebenaran Ya. dan keterbukaan, kejujuran. Jadi ini sebenarnya saya harus jelaskan dulu ini. Kenapa ada profesi pengacara ini? Ya. Di satu sisi dia pekerjaannya sangat mulia. Ya. Negara menyediakan pengacara untuk mengeimbangi dalam proses peradilan dengan kekuatan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, itu sudah belajar hukum, sudah sekolah hukum, sudah punya pengalaman praktek. Tiba-tiba ada terdakwa atau tersangka yang ikut dalam proses itu berhadapan dengan kekuatan yang sedemikian rupa. Ya. Maka disitulah negara mengatakan harus dijaga oleh pengacara. Itu kan mulia sekali sebenarnya, menjaga kekuatan dan dalam rangka menggali kebenaran. Ya. Tapi dalam praktek kami ini ada juga beban-beban, misalnya rahasia klien wajib kami jaga. Tidak boleh dibongkar. Kemudian ada kewajiban kode etik yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan mencari kebenaran material. Contoh yang paling sangat sederhana begini. Beliau, maaf Pak Ustadz, beliau dituduh mencuri uang 100.000. Tapi di sisi lain beliau ngomong kepada saya sebenarnya mencuri bukan 100.000, ada yang saya curi tapi cuma 10.000, ngaku 10.000-nya itu ya. Tapi kan saya tidak boleh hadir di pengadilan, klien saya sudah mengaku ke saya sudah mencuri. Yang harus membuktikan adalah jaksa. Jaksa menuduh beliau mencuri uang 100.000. Maka jaksa punya kewajiban membuktikan. Nah, saya sebagai pengacara menguji dalil-dalil yang dibuktikan oleh jaksa itu. Ternyata yang bisa dibuktikan oleh jaksa hanya 50.000. Yang 50.000 lagi tidak terbukti. Yang bisa dibuktikan oleh jaksa hanya 5.000. Yang 5.000 lagi, padahal belum mencuri 10.000. Saya kan nggak boleh ngomong di pengadilan, Pak Hakim, klien saya sudah mengaku kepada saya, dia mencuri 10.000. Saya hanya mengatakan dalil jaksa tidak terbukti secara hukum. Tapi saya nggak boleh bilang klien saya sudah ngaku 10.000. Ini kan antara kebenaran dan profesional. Ini ada satu kebenturan. Oleh karena itu kadang-kadang kami ini berada pada garis dosakah ketika saya tidak membuka apa yang sudah saya ketahui. Begitu saya buka, beliau bisa lapor saya ke kode etik. Saya melanggar kode etik dan secara hukum pengakuan beliau kepada saya harus ibaratnya kunci kerahasiaan pengacara itu ibarat suatu benda dimasukkan ke peti besi, diberangkas, kemudian harus dikubur dengan dicor. Itulah rahasia pengacara agar kami tahu itu. Nah ini dilematis Pak Ustadz. Nah kemudian belum lagi nanti kadang-kadang, maaf ini sekaligus saya tanya kepada Pak Ustadz ya, saya sudah mengatakan dilema kami advokat. Jadi advokat sebenarnya kaum profesional bukan hanya para advokat, dokter dan lain-lain semua profesi seharusnya berada dalam kejujuran. Tapi ada kondisi tertentu kami tidak bisa jujur dalam pemahaman masyarakat.
Ya. Jujur kami ini adalah kami tidak berbohong, tapi tidak bisa membuka. Ya. Nah, apakah dosakah apa tidak? Nah, itu satu sisi. Di sisi lain ini persoalan di dalam praktek. Kita tahu aparat penegak hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua lini. Ya. Ketika kita mencari keadilan, dalam rangka memperjuangkan hak klien saya, kadang-kadang saya harus memberikan sesuatu. Saya berikan salah, tapi saya tidak berikan, keadilan tidak terpenuhi. Itu persoalan dilematis yang hampir semua pengacara mengalami itu. Kadang-kadang ketika kita punya idealisme, kita dipaksa oleh keadaan untuk merontokkan idealisme itu. Nah, mungkin gini Ustadz, apakah profesi yang kita pilih itu kita pertanggungjawabkan juga nanti di akhiratnya, sehingga kita harus pilih-pilih profesinya supaya tetap profesional. Dalam Islam gimana Ustadz? Kata seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Allah sudah menggunakanmu di suatu tempat, jangan pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau Pak Nas memang sudah dipakai Allah, dari mulai pendidikannya sampai jadi dosennya sampai profesinya di situ, berarti memang sudah dipakai Allah untuk di situ, profesional aja di situ. Cuman ketika dia pakai kejujuran versi agama, itu justru menjadi melanggar hukum di profesionalisme kerja. Dalam contoh kasus 5.000, 10.000 tadi, kalau dia katakan klien saya ngaku, malah bisa. Nah, ketika itu apa yang dipakai? Kalau dipakai asas agama, dia akan mental dari profesi ini. Kalau tetap berada di profesi ini, berarti di dalam agama dia kena. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi dapat balasan. Tapi kalau sebesar biji sawi kejahatan, kena juga. Sementara itu kan dalam pandangan agama Islam, kejahatan. Karena merahasiakan yang mestinya dibuka. Tapi kalau dibuka menjadi dilema. Maka solusinya adalah sebetulnya dalam sistem peradilan agama Islam, pengacara ini namanya bagus sekali, mustasyar. Orang yang dimintai pendapat. Dari kata syura. Karena ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau dimintai pendapatnya. Maka ketika itu Pak Nas sebagai seorang mustasyar, orang yang dimintai pendapatnya, karena dia dianggap ahli agama, ahli hukum, lawyer, pakar, maka dia sampaikan ke klien dia, saya sebagai penasehat hukum dan saya sebagai seorang yang beragama, khususnya agama Islam, sebaiknya kamu melakukan begini, begini, begini. Jadi saat itu dia sedang mengkombinasikan dua. Satu sisi sebagai seorang pakar hukum, satu sisi sebagai seorang yang beriman, yang takut pada Tuhan. Setelah itu, ya terserah klien, dia mau ngapain. Kenapa? Karena pada saat itu kliennya itu posisinya adalah orang yang menerima fatwa. Innama anta munzir, kamu hanya disuruh memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa untuk memaksa orang. Ayat itu ditujukan Allah ke Nabi. Nabi saja pun hanya menyampaikan, kamu tidak punya kuasa. Jadi Pak Nas sebagai seorang pakar hukum dan sebagai seorang yang beriman, dia sampaikan itu. Setelah itu terserah klien dia apa yang dia pilih. Maka Pak Nas selamat. Ustadz, sebagai karyawan, saya kan karyawan Ustadz. Rasanya karyawan yang mencari karyawati. Lagi. Rasanya semua kewajiban sudah kita lakukan secara profesional. Tapi hak-hak kita kadang belum terpenuhi, kadang tidak tepat waktu, kadang juga belum dapat sepenuhnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Adakah amalan-amalan? Langsung temui Pak. Ya, ngapain? Sekarang kalau ke saya datangi itu, saya kasih nasihat. Orang sekarang kalau dikasih nasihat, iya kata di depan kita, habis itu orang sekarang jangankan hukum, Tuhan aja dia nggak takut. Itu. Nah, jadi ketika kita masih ada kekuatan negara hukum semampu, ya kita pakai. Maka saya ketika ada orang, kadang orang ini berharap kalau nanya ke saya, dia akan mendapatkan jawaban yang kelembutan, sabar. Ustaz Somad, saya ini ada sahabat saya minjam uang nggak pulang-pulang. Mungkin
dia ingin saya ini menguatkan hati dia. Di dalam hati itu dia ingin memaafkan, ya udahlah. Dia ingin saya ini ngomong dari tatapan matanya kita menduga dia ingin ya udah serahkan aja sama Allah. Tapi begitu saya, apa pendapat Ustadz? Poldakan aja saya bilang. Lapor aja saya bilang. Tapi Pak Ustadz, apakah dengan situasi yang seperti juga Pak, kita sebagai umat muslim juga wajib tetap bersifat profesional melaksanakan kewajiban kita atau bagaimana Pak Ustadz? Tujuan saya ngomong begitu supaya ada efek jera. Karena kalau tidak nanti dia akan ada korban-korban berikutnya. Jadi profesional ini sama seperti standar. Nggak bisa pakai rasa-rasa. Di kedokteran, ya ada standarnya. Dunia ustadz juga ada standarnya. Guru juga ada standarnya. Karyawan juga ada standarnya. Nggak bisa pakai perasaan. Nah, kalau saya Ustadz, kadang sebagai seorang motivator, saya diundang tuh sama klien, taruhlah sebuah perusahaan. Ya, di situ sampai deal gitu ya, nggak ada masalah, kita MOU segala macam, jadwal. Sebelum tampil, biasanya pimpinannya datang. Pesan sponsor masuk di situ. Jadi ada pesan-pesan yang kadang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi masalahnya kita sudah dibayar. Sudah selesai nih administrasinya. Nah, kadang apa yang perlu saya lakukan, Ustadz? Dan nanti dampaknya bagaimana kalau ternyata akhirnya pesan-pesan itu justru berlawanan dengan value Islam, sampai akhirnya ya saya nggak mau juga ya, saya memotivasi tapi ujung-ujungnya saya jadi harus bertanggung jawab di akhirat. Nah, gimana kira-kira solusinya, Ustaz? Ustadz nanti tolong jangan bahas tentang jilbab, karena istri kepala dinas, Ibu Dharma Wanita, jilbabnya masih pasrah tapi nggak rela. Masih kelihatan depan. Dan saya paling pantang digitukan. Mestinya nggak saya bahas, malah saya bahas. Makanya banyak tempat saya memberikan tausiah wal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Jadi yang ngundang saya itu kena marah duluan. Nah, ini jangan undang lagi. Itu. Kenapa? Karena kalau saya diam, nggak saya sampaikan, itu saya sedang merusak dia. Berarti dia berpikir, oh ternyata Ustadz ini bisa juga diatur. Bahwa orang lain bisa diatur, itu terserah dia. Tapi saya mau ngasih pelajaran ke dia, nggak semua orang bisa kau atur. Wah, cocok. Itu. Jadi baliknya, ini balik ke kaji tauhid. Jadi sebenarnya Ramadan ini, tauhid di awal, tauhid di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, bertauhid, percaya kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, prosesnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sejarahnya orang zaman dulu juga mengalami yang sama. Dan target akhirnya la'allakum tattaqun, bertauhid lagi. Kalau sudah percaya, mestinya bertakwa. Maka ya kita juga sedang diuji untuk mampu nggak menyampaikan ini. Jadi beda motivator dengan saya, sama aja. Saya motivator syariah. Saya nggak syariah. Konvensional. Profesi hukum itu kan bukan hanya advokat. Termasuk aparat penegak hukum lain itu sedang menjalankan profesinya sebenarnya. Nah, kita tahu negara kita salah satu yang menyebabkan lemah dari segala sektor adalah dari sisi penegakan hukumnya. Nah, ada persoalan di hukumnya, ada persoalan di aparat penegak hukum. Terutama di aparat penegak hukum. Nah, pelaku. Tadi pengacara sudah kita diskusikan. Dan kita coba bicara yang lain. Misalnya dalam proses penanganan perkara. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain di bawah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada kita. Kita diberikan senjata, diberikan perlindungan, wewenang, ya. Tapi yang menyebabkan orang lain terzalimi. Ini arah saya, kemudian apalagi misalnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Sampai-sampai kalau saya suka bercandain mahasiswa saya, ingat loh begitu kalian masuk ke profesi pengacara, kalau orang bilang 2 dari 3 hakim masuk neraka, saya bilang 5
dari 3 pengacara masuk neraka. Loh kok bisa katanya? Satu yang sudah meninggal, satu yang akan lahir neraka juga. Tapi itu pekerja justru bisa membawa Anda ke surga kalau Anda menjalankan secara benar. Tapi kadang-kadang orang suka berlindung. Keadaan negara sekarang kan tidak memungkinkan kita bisa bekerja dalam ranah yang sesuai. Nah, pengacara sudah selesai, kita kembali lagi ke sekarang aparat penegak hukum lain. Misalnya kita menzalimi orang sampai orang itu meninggal. Meninggal bukan 1-2 orang. Sampai beberapa orang meninggal di tangan kita. Kemudian kita cari pembenaran-pembenaran yang menyatakan dia melawan dan segala macam. Nah, saya mohon petuah Ustadz agar yang mendengar ini dari kalangan aparat penegak hukum lain juga bisa merenung dirinya, istighfar. Setidak-tidaknya kalau ada di tangan kita yang menyebabkan orang lain terzalimi, masih ada kesempatan datang ke keluarga minta maaf, bertaubat. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan teraniaya. Ada ibu, ada ayah yang menangis anaknya bagaimana diperlakukan dulu. Jangan-jangan diperlakukan sampai meninggal. Mohon petuah Ustadz yang dapat menyentuh hati mereka. Sholat secukupnya aja, nggak perlu sampai bengkak kaki 1 malam. Karena khawatir besok pagi nggak bisa kerja. Puasa juga secukupnya aja. Ustaz, mau izin Silakan. 29 atau 30 hari. Jangan sampai 31, 32. Zakat juga secukupnya aja. Sampai nisab 85 gram bayar 2,5%. Kalau mau berlebih namanya sodaqoh. Yang paling kita hati-hati itu adalah jangan sampai menganiaya orang. Karena menganiaya orang ini nggak bisa ditebus dengan haji dan umroh. Nangis di pintu Ka'bah, sedekah emas 3 kilo, minta ampun kepada orang yang kita aniaya, nggak bisa. Nabi naik ke atas mimbar Masjid Nabawi, kata Nabi, man kuntu jalattu lahu zohran fahadha zohri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk waktu aku mau nyambuk kuda, rupanya di balik kuda tuh ada dia, kena, dan dia nggak nuntut, tapi dia merasa sakit hati. Ambil cambuk saya, ini pundak saya, silakan. Nabi itu. Lalu kemudian man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, nggak kelihatan di dalam. Hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Sahabat semua nunduk, sedih, takut. Yang ketiga kata Nabi, siapa yang uangnya pernah aku pakai. Berdiri seorang sahabat, innalaka alayya 3 darahim, engkau ada pernah pakai uang saya 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada sahabatnya namanya Fadl bin Abbas, idfa' ya Fadl, bayar Fadl. Nabi penghulu, pemimpin semua manusia, orang pertama masuk surga, alam semesta ada karena ada dia, karena cinta Allah kepadanya, dia tetap nggak mau zolim aniaya. Pernah suatu ketika selesai sholat, biasanya Nabi duduk zikir dulu. Begitu salam, Nabi langsung masuk ke kamar. Kenapa ya Rasulullah? Ada satu kain yang belum dibagikan waktu pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Maka kata Nabi, ittaquz zulma, hati-hati jangan sampai kamu zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezoliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itulah yang membuat Abu Bakar Siddiq memikul gandum tengah malam, mendengarkan suara mana yang berteriak kelaparan, tapi dia nggak bawa wartawan. Mana? Kenapa? Lebih baik sekarang mencari daripada di akhirat. Ada jenis manusia ya'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, tarawihnya, witirnya, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Ternyata orang yang ngantri yang dia zolimi dulu, qad syatama hadza, dia caci maki, wa qazafa hadza, dia fitnah, wa daraba hadza, dia pukul, wa akala mala hadza, dia rampas hartanya, nyawanya, membunuh, menzolimi. Mereka menuntut ramai, ukhizat hasanatu, diambil solatnya, diambil puasanya, diambil zikirnya, diambil, apalagi berangkat hajinya pakai uang negara. Diambil, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, diambil, ternyata yang ngantri masih panjang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ukhizat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dia zolimi itu. Summa turihat ilahi, dilemparkan kepada dia. Summa turiha finnar, dia dilemparkan ke api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, mohon maaf, bukan karena narkoba, bukan karena korupsi, tapi karena apa? Karena menzolimi orang lain. Dan orang kalau sudah berkuasa, ada satu kenikmatan. Nikmatnya bukan lagi pada makan bakso,
Tapi bakso ini tetap nikmat. karena ini dibuat oleh orang yang profesional. Ustadz, anak-anak remaja rawat terate kan banyak yang lagi masih cari kerja ya. Indeks ekonomi kan susah cari kerja. Gimana caranya mereka bisa dapat pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang bagus untuk keluarga mereka supaya tetap enak keluarganya gitu. Tidak ada negara miskin. Yang ada adalah sumber daya yang salah kelola. Jadi sebenarnya dengan gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, semuanya ada di negeri kita ini. Batu bara, nikel, minyak, gas bumi, satu kali keruk dalam tanah itu, di situ ada batu baranya, di situ ada emasnya, di situ ada nikelnya, di situ ada besinya, di situ ada aluminiumnya. Di atas, di bawahnya minyak bumi, di atasnya minyak sawit, ditambah lagi di dapur minyak jelantah. Begitu lengkapnya. Di mana-mana batu bara hanya di dalam. Di tempat kita batu bara di dalam, batu bara di atas. Banyak di Sumatera Utara. Orang. Gitu. Itu hebat. Jadi kalau dikelola ini dengan baik, nggak ada orang bingung cari kerjaan. Nah, ini sebentar lagi kayaknya mau imsak, kita lebih baik lanjutin makan ya, Bapak-bapak ya. Oh iya, jangan sampai kita nggak puasa. Nah, itu dia. Sambil kita nikmatin. Ya, kita niatkan nawa itu langsung ya. Nah, itu sama kau. Karena omongannya bagus, harus kita abadikan. Ayo kita selfie aja dulu nih, rame-rame nih. Biar kita ada waktu buat makan lagi, lanjutin sebelum imsak ya. 1, 2. Nah, sama sekarang video Ustadz, kata-kata hari ini apa nih Ustadz? Kata-kata hari ini, kalau Allah sudah menempatkan kita di satu profesi, maka profesional. Niatkan karena Allah, bekerja itu adalah ibadah. Berkah selalu, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh